bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kondisi ini macam cuma bisa pasrah lo. Lu halap koi ngapain lagi ya? Tahu malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil waktunya ya. Udah lama cuma 5 menit aja. Saya ingin bertanyakan tentang Indonesia. Untuk buat saya temanya itu apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Jadi di sini aku lagi kepikiran soal Indonesia, negara kita tercinta. Secara hukum kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan itu tentu hal yang luar biasa. Tapi kalau aku lihat sehari-hari, kadang aku mikir apakah kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Misalnya soal ekonomi gitu kan, banyak juga orang masih kesulitan cari kerja, gajinya rendah, terus harga kebutuhan juga naik terus gitu kan, pengangguran tinggi, banyak keluarga yang masih kesulitan juga. Ini bikin aku tuh bertanya-tanya, apakah kita benar-benar merdeka dari tekanan hidup atau masih terjajah oleh sistem yang gak adil. Masalah hukum dan aparat juga sering bikin masyarakat merasa nggak aman. Ada kasus tragis di Purwakarta misalkan ya, baru-baru ini, di mana korban penganiayaan yang udah laporan ke polisi tapi baru ditindaklanjuti setelah meninggal, atau kasus selebritis yang bukti-bukti ditolak dan proses hukumnya terbelit-belit. Aparat juga yang seharusnya melindungi rakyat kadang malah terlihat lebih berpihak ke elit atau bahkan berpengaruh uang ke kepentingan politik. Ini bikin orang kehilangan kepercayaan sama sistem hukum. Selain itu, korupsi dan pengelolaan sumber daya alam jadi hal besar yang aku amati akhir-akhir ini. Indonesia itu kaya banget, selain punya emas, tembaga, tambang lain, tapi kadang pastinya tuh lebih banyak dinikmati sama pemerintah kita sendiri atau investor daripada rakyatnya sendiri. Tambang ilegal merusak lingkungan tapi jarang ditindak tegas. Kadang aku tuh mikir kalau rakyat nggak ngerasain manfaat dari kekayaan alam kita sendiri, apakah kemerdekaan itu cuma formalitas di atas kertas? Kebangsaan, informasi, dan pers juga masih jadi tantangan. Ada momen viral di mana wartawan diminta keluar sebelum pejabat berbicara, atau informasi yang sensitif gampang hilang di media sosial. Ini bikin rakyat susah mengawasi pemerintah dan menyuarakan pendapat mereka. Makanya aku pengen dengar pendapat ibu-ibu sekalian, apakah Indonesia ini benar-benar udah merdeka atau tidak, atau masih ada yang harus diperjuangin sama kita. Aku nanya ini karena kemerdekaan itu bukan cuma soal formalitas, tapi harus terasa nyata di kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi yang layak, hukum yang adil, kebebasan informasi, dan kesempatan rakyat ikut menentukan nasibnya sendiri. Aku pengen dengar bagaimana mereka merasakan Indonesia hari ini, apakah tantangan yang mereka lihat dan apa yang menurut mereka paling penting diperjuangkan supaya kita benar-benar bisa merdeka sebagai bangsa. Begitu. Jadi di sini itu aku ingin bertanyakan satu kalimat saja, apakah ibu-ibu sekalian itu merasa gitu kan sebagai perwakilan rakyat, Indonesia ini benar-benar sudah merdeka atau belum? Tergantung perasaan masing-masing. Perlu itu ya, pekerjaan kayak gitu. Sekarang kerjaan itu kan harus umur lah, tinggi badan lah, good looking lah, good naon lah, pokoknya segala macam lah, pokoknya ada good-goodan. Harganya bisa udah tua, sembako naik, kerjaan nggak ada. Ya, Kayaknya jauh sulit. Ya. Masih harus pakai, kalau masuk kerja pakai duit ya. Iya, benar ya. Mahal loh yang banyak pakai merdeka. Nah kita yang udah tua pakai apa? Udah good looking kok nggak ada. Masih harus cari kerja kayak mau jadi model, harus good looking, cantik, tinggi
badan segini, Iya, berat badan segini. Uang juga, pakai uang. Presiden Prabowo itu PR ya. Jadi tanggapan ibu-ibu ini untuk pemerintah bagaimana gitu harusnya yang diinginkannya. Ya harus di ini ya, harus ditata ya. Itu ya. Kalau lowongan pekerjaan ini masa lowongan pekerjaan kan banyak yang pengangguran sekarang nyari gitu mau kuliahan juga nyari kerja kan susah. Kayaknya tuh kalau cari kerja kalau bisa jangan ada uang, terus ada booking lah, harus di badan segini lah, umur segini pokoknya nggak ada salah-salah kayak gitu. Ada perlu yang buat ibu-ibu rumah tangga itu ada diadakan lapangan kerja kan banyak kan ya. buat yang di usia Yang usia usia 40 itu kan malah itu kan kebutuhan pokok itu kan malah makin banyak kan. Beda sama yang masih lapangan kerja buat ibu-ibu. Pokoknya mah ngusulin lapangan kerja buat ibu-ibu karena ibu-ibu tuh butuh gitu kan. Kalau ngandelin gaji suami kan enggak belum merdeka pokoknya resiko ge kurang terus. Makanya ada juga lapangan buat ibu-ibu kerja gitu biar ada penghasilan biar makanya Bang ada profit yang senang. kalau enggak pemerintah itu ngasih modal lah buat ibu-ibu jualan, buat ibu-ibu apa bikin perusahaan apa gitu kalau bisa. Gimana sih meningkatkan UMKM itu kayak gitu. Ya dikasih nggak dikasih modal ya dikasih lapangan usaha buat ibu-ibu yang seumur-umuran udah usia harus Kayak kerja paruh waktu kan kalau kayak di luar negeri kan masih umur 40 kan masih bisa bekerja. Ya, asal mampu aja. Iya, asal tenaganya masih mampu. Kuat saya kalau Gak mementingkan itu mukanya harus cantik, harus putih, harus tinggi badannya tuh 170. Emang mau jadi model, emang mau jadi kerja, bukan jadi model. Itu mah jadinya jadi caprak. Nah, Prabowo tak Pak Prabowo, Pak Presidenku, Bapak Bupati, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Kepala Desa. semuanya mendengar keluhan emak-emak, keluhan ibu-ibu. belum merdeka udah semakin banyak. Iya betul. Makin banyak tua itu sebenarnya kebutuhan itu makin banyak. Iya. Maka malah kenapa makin tua nggak ada lowongan buat yang lebih tua? Yang tua dikeluar-luarin. Nah, istirahat kalau ditanggung sama pemerintah memang nggak masalah. Kalau istirahat kalau ditanggung Gak apa-apa. Jadi ibu-ibunya stunting. tinggi badannya lowongan kerja tinggi badan kecuali ibunya ini sampai terkotor. Ya stunting. Bener ini kalau tahun-tahun sekarang kayak kita itu kayaknya anak stunting yang kurang gizi gitu loh. Ya. Enggak. Kurang suntikan dari pemerintah. Kayak apa sih posyandu? Ngukur-ngukur anak. Lagi di posyandunya yang kader-kader stunting. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.